Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Versti Sofila, NIM 2412116039, Program Studi Pendidikan Dasar Universitas Askia. Di sini saya akan melakukan uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA. Untuk memenuhi tugas statistik Bapak Dr. Estuhono MPD. Mungkin kita mulai dengan uji normalitas. Uji normalitas adalah proses pengujian yang digunakan untuk mengevaluasi apakah suatu data itu terdistribusi secara normal atau tidak. Hasil uji normalitas ini penting untuk menentukan metode analisis statistik yang tepat untuk data tersebut. Apakah menggunakan statistik parametrik yang mengasumsikan distribusi normal atau non-parametrik yang tidak mengasumsikan distribusi normal. Maka ini bisa dilihat dari nilai signifikannya. Jika nilai signifikannya itu besar dari 0,05, maka data itu terdistribusi normal. Tapi jika nilai signifikannya itu kurang dari atau kecil dari 0,05, maka data tidak terdistribusi normal. Mungkin kita langsung saja menggunakan SPSS. Kita buka dulu SPSS. Oke, kita ambil data view. Kita salin data yang sudah ada. Ini sudah ada data nilai mid semester 1 dan nilai UAS semester 1 kelas 3. Jadi di sini sudah ada kodenya. Kode 1 itu untuk nilai mid-nya, kode 2 itu untuk nilai UAS-nya. Oke. Jadi di sini kita salin dulu nilai ini. Kita copy, kita masukkan ke dalam SPSS di data view. Oke, kita masuk ke variabel view lagi. Ini di name kita ubah menjadi nama. Setelah itu di nomor 2-nya nilai. Oke, di desimal ini kita jadikan 0 karena ini poin number. Ini tetap 2. Di value ini di value ini kode. Jadi yang pertama itu kode 1. Itu nilai mid tadi ya. Oke, add. Oke. Terus kita masukkan lagi value-nya itu 2. Labelnya itu tadi nilai UAS. Oke. Oke, setelah itu kita kembali ke data view. Kita ambil analyze descriptive statistic, descriptive statistic. Kita ambil explore. Oke, nama ini kita salin ke factorless. Nilai ini kita salin di dependent list. Oke. Kita ambil plot. Setelah itu kita akan cek normality plots with test. Continue. Oke. Kita tunggu dulu.
Oke. Di sini kita bisa lihat di data signifikannya ini. Ini nilai mid, kita kasih tanda tadi mid dan UAS. Ini nilai signifikannya itu 188 dan UASnya itu 332. Berarti ini lebih dari atau besar dari 0,05. Maka data ini adalah normal. Jadi mungkin cukup sekian untuk uji normalitasnya. Baik, kita akan lanjut ke uji homogenitas dan uji ANOVA. Uji homogenitas itu adalah prosedur statistik untuk mengecek apakah beberapa kelompok data itu memiliki varians yang sama dalam konteks penelitian. Uji ini bertujuan untuk memastikan bahwa kelompok data yang dibandingkan berasal dari populasi dengan keragaman yang serupa, sehingga hasil analisis statistik yang menggunakan asumsi homogenitas varians seperti uji T dan ANOVA dapat diandalkan. Di sini kita akan nanti melakukan uji homogenitas varians ANOVA. Jadi hasil uji homogenitas biasanya ditunjukkan dengan nilai signifikansinya p-value. Jika nilai signifikansinya lebih besar dari tingkat signifikansi yang ditetapkan, misalnya 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa varians antar kelompoknya adalah homogen. Sedangkan uji ANOVA adalah bagian dari metode analisis statistika yang biasanya digunakan untuk menguji perbandingan dua atau lebih rata-rata suatu data populasi atau sampel. Di sini uji ANOVA itu ada dua, yaitu uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA dan uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA. Uji ANOVA satu arah atau one-way ANOVA adalah pengujian terhadap beda lebih dari dua rata-rata dengan menggunakan satu perlakuan atau treatment. Sedangkan uji ANOVA dua arah atau two-way ANOVA adalah uji hipotesis mengenai perbedaan rata-rata lebih dari dua populasi dengan dua perlakuan. Berarti diduga terdapat dua sumber penyebab terjadinya perbedaan rata-rata populasi tersebut. Adapun tujuan dari uji ANOVA adalah untuk menempatkan variabel-variabel bebas penting di dalam suatu studi untuk menentukan bagaimana mereka berinteraksi dan mempengaruhi jawabannya. Langsung saja kita di sini ada untuk contoh soal data yang akan kita lakukan. Di sini satu data saja, nanti akan kita peroleh uji homogenitas dan uji ANOVA one-way ANOVA atau uji ANOVA satu arah. Di sini contoh kasusnya itu seorang peneliti ingin membandingkan penjualan handphone dengan merek Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo, di mana para pembeli handphone di toko-toko tertentu hanya dihadapkan pada keempat merek tersebut. Kemudian akan diteliti tentang apakah terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tersebut dalam 10 minggu. Ini ada datanya minggu pertama sampai minggu 10 penjualan Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Di sini juga sudah ada kodenya itu, kode 1, 2, 3, dan 4 serta penjualannya. Oke, kita salin data yang kita punya. Di sini udah ada penjualan serta kodenya 1, 2, 3, sampai 4. Kita copy, kita salin, kita paste. Oke.
Oke. Setelah itu kita isi di bagian variabel view. Ini kita isi dengan kode. Nomor 2-nya kita isi dengan penjualan. Oke. Desimalnya kita isi dengan 0. Ini tetap 2. Terus di values ini kita isi values itu adalah kode. Ini 1, tadi ada Samsung. Add. Oke. 2 itu ada Oppo. Add. Oke. 3 ada Vivo. Add. Oke. Terus yang keempat, values-nya ada Lenovo. Add. Oke. Ini udah, kita kembali lagi ke data view. Kita buka analyze. Kita buka complement. Kita ambil di one way ANOVA. Kode ini kita isi kode di faktor, penjualan di dependent list. Kita ambil option. Kita cek homogeneity of variance test. Continue. Oke, kita tunggu. Di sini sudah ada nilai significance-nya, homogeneity. Significance-nya itu ini ada 0,087. Berarti ini besar dari 0,05. Berarti ini datanya homogen. Terus ini ada ANOVA, one way ANOVA. Di sini ada 0,009. Berarti ini kurang dari 0,05. Berarti kita bisa simpulkan dari soal ini tadi bahwa terdapat perbedaan rata-rata dalam penjualan keempat handphone tadi, baik itu di Samsung, Oppo, Vivo, dan Lenovo. Kita akan lanjut ke uji T1 sampel atau uji T1 sampel t-test. Uji T1 sampel atau one sample t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata suatu sampel dengan suatu nilai tertentu yang sudah diketahui atau ditetapkan. Nilai pembanding. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan signifikan antara rata-rata sampel dengan nilai pembanding tersebut. Oke, kita masuk ke soal atau data yang kita punya. Di sini sudah ada, yaitu di sini datanya atau soalnya, seorang peneliti pendidikan ingin mengetahui apakah rata-rata nilai ujian akhir bahasa Indonesia siswa kelas 11 di SMA N1 Bahasa Ampe Balai lebih tinggi dari nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM yang ditetapkan, yaitu 75. Ia mengambil sampel acak 30 siswa dan berikut adalah nilai ujian mereka. Langsung saja kita masukkan ke SPSS untuk kita uji sampel t-test. Kita masukkan datanya. Oke, kita copy.
Oke, kita ulangi ya. Kita copy, kita masuk ke SPSS. Sini kita Ctrl V. Oke, kita ke variable view. Kita isi ini dengan number atau nomor. Terus ini kita isi dengan nilai. Oke, desimal ini kita yang pertama tetap kita nolkan, ini tetap 2 ya. Oke, kita kembali ke data view. Kita buka analyze, compare means, one sample t-test. Oke, sebentar ya, loading. Oke, nilai ini kita salin ke test variabel. Oke, ini test value-nya kita tulis 75 karena ini adalah ambang batas nilai yang harus dimiliki dari siswa kelas 11 SMAN. Oke, kita option, pilih option. Ini 95. Oke, continue. Oke. Kita lihat di sini kita dapat one sample tesnya itu ada 0,043. Berarti ini kurang dari 0,05. Jadi, maka kita dapatkan H0-nya itu ditolak, maka otomatis HA-nya itu diterima. Maka kesimpulan yang kita dapatkan itu adalah berarti ujian akhir bahasa Indonesia siswa kelas 11 di SMAN 1 Bahasa Ampek Balai lebih tinggi dari nilai kriteria ketuntasan minimal atau KKM-nya yang ditetapkan yaitu 75. Oke, mungkin cukup sekian video uji normalitas, uji homogenitas, uji T, dan uji ANOVA-nya.